Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, wabil khusus nikmat keimanan, kesehatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan disempurnakan pahalanya di yaumil qiyamah. Faman zuhzihanin nar. Barang siapa yang diputuskan oleh Allah, ya terbebas dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung, kata Allah. Ini orang yang beruntung. Sebenar-benar orang yang beruntung, orang yang faman zuhzihanin nar wa udkhilal jannah, yang dia diputuskan terbebas dari neraka dan masuk dalam surga. Itu yang orang yang betul-betul beruntung, ya. Nah, untuk dapat masuk surga, terhindar dari neraka, ini bukan perkara yang sangat mudah. Ini perjuangannya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, kau pergi ke surga, lihat jalan-jalan menuju ke surga. Kemudian kau pergi ke neraka, lihat jalan-jalan menuju ke neraka. Pergi malaikat Jibril ke surga, dilihatnya jalan-jalan menuju ke surga. Kemudian pergi ke neraka dan dilihatnya jalan-jalan menuju ke neraka. Kemudian malaikat Jibril menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana pendapatmu? Kata malaikat Jibril, ya Allah, jika aku melihat jalan-jalan menuju ke surga, rasa-rasanya tak ada orang yang bisa masuk surga, saking sulitnya. Dan jika aku melihat jalan-jalan menuju ke neraka, rasa-rasanya tak ada orang yang bisa terhindar dari neraka. Ya Allah, berat ya. Orang dia bisa mentaati perintah Allah, bisa berada di jalannya Allah, itu dia harus mampu mengalahkan 4 musuh. Dia mampu menaklukkan 4 musuh ini. Kalau tidak mampu menaklukkan 4 musuh ini, sulit untuk dapat masuk surga. Apa 4 musuh manusia itu? Yang pertama adalah syaitan, iblis syaitan. Ini Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna syaitan lil insa aduwwum mubin. Jadi musuh setan itu adalah musuh yang nyata, kata Allah. Nabi Sulaiman ya, dia memerintah itu dengan wibawa yang sangat tinggi, dan rakyatnya patuh dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini pemimpin yang luar biasa. Kata-katanya didengar, nasihatnya didengar, perintahnya dilaksanakan. Dan tidak ada yang berani dengan Nabi Sulaiman. Tapi kok masih ada maksiat di sana sini gitu. Masih ada orang yang melakukan maksiat. Jadi Nabi Sulaiman heran, siapa yang berada di belakang semua ini? Siapa biang keladinya? Siapa biang keroknya? Kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa yang menjadi biang keladi di belakang ini sehingga orang berbuat maksiat? Kata Allah,
iblis syaitan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar setan ini diikat, agar setan ini dibelenggu saja." Baiklah. Kemudian diikat setan, dibelenggu. Apa yang terjadi? Orang semuanya taat kepada Allah dan tidak ada perbuatan maksiat. Tak ada perbuatan maksiat. Jadi betul-betul tidak ada perbuatan maksiat. Tapi pasar kosong. Karena orang sudah memikirkan akhirat semua. Orang memikirkan akhirat. Pasar kosong. Ya, roda perekonomian berjalan tidak normal. Ya. Rupanya ada juga manfaatnya setan itu. Akhirnya Nabi Sulaiman minta setan dilepaskan lagi. Ya. Beda dengan zaman kita ini, pada bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Tapi setan ini udah bertahun-tahun mendidik manusia ini. Biar setan tak ada pun, tetap orang itu melakukan kemaksiatan. Ya, karena udah dididik. Dididik 11 bulan, bukan 11 bulan lagi, bertahun-tahun dah dididik. Ya. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman itu, dia rakyatnya itu memang rakyat bertakwa. Tapi mampu setan masih mempengaruhinya. Nah, setelah setan dibelenggu, maka kemaksiatan pun tidak ada di zaman Nabi Sulaiman. Ya. Itu yang pertama, begitu besarnya pengaruh setan di dalam diri kita itu. Yang kedua, musuh kita yang kedua adalah nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsumu itu selalu mengajak kamu kepada durhaka pada Allah. Yalah, ini berat nafsu. Berat melawan hawa nafsu ini. Nabi ketika pulang dari perang Badar, Nabi berkata kepada para sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat kaget mendengarnya. Ini perang Badar ini dahsyatnya luar biasa. Di mana 313 prajurit Rasulullah itu menghadapi lebih dari 2000 tentara Abu Sufyan dalam keadaan terkepung. Nah, sekarang orang ahli perang dari mana bisa memperhitungkan 300 lebih ini bisa menang melawan 2000 lebih? Pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Tapi karena pertolongan Allah, ya, turunnya para malaikat membantu, akhirnya bisa meraih kemenangan. Tetapi sahabat tuh ekstra luar biasa dalam peperangan itu. Bayangkan kalau kita 3001 itu bisa dihitung-hitung menghadapi 3 atau 4 orang. Ekstra. Akhirnya kemenangan di tangan umat Islam, tapi dengan perjuangan super dahsyat. Maka sahabat katakan, ya Rasulullah, apa perang lebih dahsyat dari perang Badar ini? Apa kata Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Ya Allah, perang Badar aja udah dahsyat gitu. Ternyata perang melawan hawa nafsu lebih dahsyat lagi. Jadi tak mudah menaklukkan hawa nafsu ini. Yang ketiga musuh kita apa? Dunia. Itu luar biasa dunia nih. Kesibukannya. Kau udah ada job, ada usaha jalan untuk mendapatkan keuntungan besar, udah
fokus ke situ dah tuh. Ya. Kesenangan dunia, ya, reaksi rekreasi, berpoya-poya, ya kan? Semua melalaikan. Kenikmatan dunia ini membuat orang itu berat untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat, musuh manusia yang keempat, orang, manusia yang ditunggangi oleh setan, hawa nafsu dan dunia. Ada ngajak-ngajak kita tuh. Itu pun sulit untuk. Jadi pengaruh kawan itu begitu kuat. Kata Nabi, kalau kau mau lihat siapa dia, lihat ya kawannya. Itu pengaruh kawan kuat. Kalau kawannya penjudi, dia akan jadi orang penjudi. Kawannya pemabuk, dia akan jadi pemabuk. Ya. Kawannya pencuri, dia akan jadi pencuri. Besar pengaruh kawan itu, kata Nabi. Ya. Nah, ini 4 musuhnya. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sementara 4 musuh ini ada di dekat kita, berat. Maka sulit orang untuk dapat masuk surga, sulit orang untuk terhindar dari neraka. Itu maka kata malaikat, ketika aku melihat surga, melihat jalan-jalan ke surga, rasanya sulit orang untuk dapat masuk surga. Dan ketika aku melihat neraka dan jalan-jalan ke neraka, rasa-rasanya tak ada orang yang bisa terhindar dari neraka. Ya Allah, jadi jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng amal-amal surga ini. Kita harus fokus, ya. Betul-betul ada kesungguhan. Jangan dijadikan sampingan. Jangan diremehkan. Karena ini resikonya besar. Resikonya besar sekali. Maka kita selalu minta kepada Allah diberikan hidayah, diberikan taufik, agar kita diberikan kekuatan untuk dapat melawan 4 musuh besar kita ini. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya. Tanpa pertolongan dari Allah kita tak akan mampu mengalahkan daripada musuh-musuh ini. Maka selalu berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan hidayah dan taufik untuk diri kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya kita mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya, agar mereka juga bisa selamat dari neraka dan di akhirat nanti masuk ke dalam surga. Inilah orang yang sebenar-benarnya orang yang beruntung, orang yang sebenar-benarnya orang yang sukses, sebenar-benarnya orang yang berhasil, ya, adalah orang yang faman zuhzihanin nar wa udkhilal jannah. Dia bebas dari neraka, masuk dalam surga. Jadi mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita, bahan renungan kita. Mudah-mudahan kita semua selamat dari azab neraka dan di akhirat nanti diberikan surga untuk kita dari susah payah kita melawan syaitan, hawa nafsu, dunia, dan orang-orang yang ditunggangi oleh iblis, syaitan, nafsu, dan dunia. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.